PD bangun markas rahasia di tengah lembah dan ngarai terjal. KKB Papua langsung lari terkencing-kencing. Tempat bernaungnya disergap TNI Polri. Simak kronologinya yang menegangkan bagai film action. Kini terus tersudut dikutip dari Great Halt dari Tribun Papua. KKB Papua dilaporkan mulai kehabisan persenjataan semenjak para penghubungnya sudah ditangkap TNI Polri. Kini mereka hanya bisa hidup terkurung di markas rahasia mereka. Namun siapa sangka area rahasia yang menjadi markas KKB Papua kembali berhasil diduduki prajurit TNI Polri. Dikutip dari Great Halt dari Tribun Palu dalam video yang viral di media sosial, terlihat anggota TNI Polri menyerbu tempat yang menjadi persembunyian KKB Papua. Dalam penyerbuan itu, KKB Papua berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu sekejap. Dalam video itu tampak anggota KKB sedang berkeliaran di tengah hutan. Mereka umumnya memanggul senjata api. Tak diketahui secara pasti di wilayah mana anggota KKB itu berkeliaran di hutan Papua. Tak disebutkan pula siapa yang sesungguhnya memimpin pergerakan kelompok separatis tersebut. Namun dari gambar yang beredar tampak nyata betapa kondisi geografis wilayah itu amatlah berat. Daerah itu bergunung-gunung dengan lembah dan ngarai yang terjal. Ada pula aliran sungai yang berarus kencang. Meski demikian, anggota KKB itu tetap bergerak maju walau hanya berjalan kaki. Para pria bertubuh gempal itu pantang mundur saat membelah alam dan berat itu. Kendati sesekali harus beristirahat sekedar melepas lelah, tetapi kelompok pemberontak itu seakan tak mengenal lelah. Siang malam mereka berkeliaran tanpa menyadari sama sekali jika pergerakan kelompok yang satu ini dibuntuti oleh prajurit TNI Polri. Alhasil, ketika senjata datang menerpa anggota KKB itu memasuki area yang paling rahasia. Area itu adalah markas KKB yang paling tersembunyi di wilayah Papua. Letaknya di balik bukit terjal dan hanya bisa dicapai bila berhasil melewati sungai berarus kencang. Pasca mengidentifikasi lokasi paling rahasia itu, prajurit TNI Polri pun perlahan-lahan meringsek maju. Walau sempat pesimis akan lebarnya sungai yang membentang panjang di depan mata, para tentara kebanggaan NKRI itu pantang menyerah. Bak film action, anak-anak Jenderal Andika Perkasa itu terus mencari akal untuk menyeberang sungai nan lebar itu. Ketika sedang berusaha mendapatkan jalan tikus, tiba-tiba ditemukan sebuah jaringan pipa air yang terlentang dan juga cukup tinggi di atas permukaan sungai. Pipa itulah yang menjadi titian para prajurit untuk menuju markas KKB di tengah hutan belantara itu. Untuk menaklukkannya pun butuh nyali, karena letaknya di tempat terbuka, hal mana mudah dipantau oleh sesama warga Papua yang tergabung dalam KKB. Namun, kekhawatiran itu hanyalah kecemasan belaka. Karena selama meniti pipa air itu, tak satu anggota KKB pun memantaunya. Ternyata pipa itu letaknya di bagian belakang markas KKB. Sementara anggota KKB yang sebelumnya sedang bergerak ke tengah hutan, mereka berada di bagian utara. Atas dasar itulah prajurit TNI dengan mudah bergerak menuju markas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dan ketika berada pada titik yang ideal untuk menembak, prajurit TNI Polri terlebih dahulu melepas lelah. Dengan gerakan yang ekstra hati-hati, aparat TNI Polri tak terburu-buru melepaskan tembakan. Mereka terlebih dulu memantau situasi hingga memastikan para prajurit KKB yang telah berada di dalam markas. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Itulah yang dialami prajurit TNI Polri pada senja itu. Dari jarak yang ideal untuk menembak, prajurit kebanggaan NKRI menghujani tembakan terukur ke arah markas KKB. Lantaran serangan itu dilakukan secara tiba-tiba, sehingga satu persatu KKB pun jatuh ke pelukan bumi. 4 diantaranya tewas di tempat dihajar senjata canggih milik TNI, sementara 2 pria lainnya menderita luka berat. Dari video yang viral di media sosial itu, saat serangan itu sejumlah anggota KKB berhasil melarikan diri. Dengan cara melompat ke lembah yang menganga di depan markas, anggota KKB itu berhasil menggotong pria luka berat yang terkena peluru TNI Polri. Mereka berhasil kabur dari markasnya, sementara yang terkena tembakan dan tewas di tempat dibiarkan begitu saja. Hingga kini tak diketahui wilayah mana markas KKB itu berada. Pada video juga tak diungkapkan kapan penyerangan itu dilakukan, namun dari fakta yang ada tampak jelas betapa markas KKB dengan mudah dikuasai TNI Polri. Kehebatan anggota KKB yang selama ini digembar-gemborkan ternyata mudah ditaklukkan. Bahkan hanya dengan beberapa prajurit TNI Polri saja, markas KKB yang paling tersembunyi itu berhasil dikuasai. Kita berharap dengan fakta itu, anggota KKB di Papua perlahan-lahan menyadari keberadaannya. Daripada tewas sia-sia, lebih baik menyerah dan kembali ke pangkuan NKRI. Alangkah indahnya bila ada kedamaian di bumi cendrawasih ini. Selain itu, ratusan nyawa diselamatkan. Kapolda Papua bersyukur anak buahnya berhasil hancurkan pertahanan KKB. Polda Papua berhasil membuat jantung pertahanan kelompok kriminal bersenjata hancur. Diketahui beberapa waktu lalu, berhasil menggagalkan aksi seorang oknum ASN Kabupaten Duga berinisial AN yang akan mengirimkan 615 butir amunisi kepada KKB. Kini AN telah ditangkap dan diamankan oleh Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri menegaskan, penangkapan itu membuat banyak nyawa terselamatkan sebab suplai amunisi bagi kelompok kriminal bersenjata terhambat. Menurut Fakiri, KKB selalu berupaya menembak sedekat mungkin dengan sasaran agar tidak memboroskan amunisi. Karenanya, Kapolda menyebutkan penyitaan 615 amunisi tersebut akan sangat mengganggu
aktivitas KKB. Fakiri juga mengungkapkan polisi kini mencari tahu dari mana AN mendapatkan amunisi. Jika penjual atau penyedia amunisi tersebut sudah bisa diungkap, maka aparat keamanan bisa fokus pada sumber dana KKB.